Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kita pada malam hari ini di acara ngopi, yaitu ngobrol virtual dengan PAJ IPNU IPPNU Balong Bendo. Ya, pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Rois Suryah dari MWC NU Kecamatan Balong Bendo, yaitu Bapak Abdurrahman. Dengan pembahasan pada malam hari ini, yaitu mengupas tuntas budaya lokal dalam pandangan Islam. Dia telah hadir bersama kita pada malam hari ini, yaitu Ustaz Abdurrahman. Beliau sebagai Rois Suryah MBC NU Kecamatan Balong Bendo, sekaligus di KUA sebagai penyuluh agama di KUA Kecamatan Balong Bendo, dan juga Ketua Yayasan Raden Rahmat Balong Bendo. Langsung aja kepada pembahasan kita pada malam hari ini. Bagaimana menurut panjenengan tentang budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia ini menurut pandangan Islam, khususnya menurut pandangan Nahdlatul Ulama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami sampaikan bahwa kaitan dengan budaya lokal yang ada di Jawa, kita memang tidak terlepas dari sejarah ketika agama Islam diturunkan ke dunia saat itu, yang diturunkan melalui wahyu Allah, dan ketika itu diturunkannya Islam itu adalah untuk meluruskan adanya salah satu penyimpangan yang Allah berikan kepada manusia, mestinya tidak seperti itu, tetapi yang terjadi adalah ada penyimpangan akhlak, norma. Makanya dikatakan zaman saat itu adalah zaman jahiliyah. Itu ada satu hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa innama bu'istu utamma makarim. Jadi Rasulullah SAW memang diturunkan ke dunia ini untuk meluruskan, untuk menyempurnakan akhlak manusia yang mestinya Allah berikan kepada manusia sebagai makhluk yang sempurna, sebagai makhluk yang komplit. Akan tetapi dengan keterbatasan manusia, pola pikirnya itulah yang menyebabkan manusia ini berbelok arah, yang tujuannya adalah mereka diciptakan oleh Allah untuk menyembah kepada Allah, tetapi mereka malah menyembah kepada yang lain selain Allah. Nah, akhirnya saat itulah turunnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini untuk menyempurnakan akhlak manusia yang itu adalah zaman jahiliyah yang betul-betul diluruskan. Dan Kanjeng Nabi tidak dengan kekerasan pada saat sama dengan
yang hadirnya Nahdlatul Ulama di sini ketika meluruskan suatu tradisi yang bertentangan dengan akidah Islamiyah, maka perlu diluruskan yang tidak dengan kekerasan. Oleh karena itu, nanti ada beberapa hal yang mungkin akan kita jelaskan terkait dengan pandangan Nahdlatul Ulama atau pandangan Islam. Ini memang sudah kita lihat banyak sekali orang-orang yang cenderung sering mengatakan bahwa pokoknya kalau tidak sesuai dengan ajaran Islam, apa yang dilakukan amaliyah orang-orang itu dikatakan budaya-budaya itu adalah banyak bid'ahnya. Nah, kita lihat dulu konteksnya. Nah, ini yang perlu kita luruskan hari ini. Ini untuk sementara ya. Apa yang kita bahas bahwa memang kondisi real NU ini adalah untuk ngomong bahwa ajaran Nahdlatul Ulama ini tidak dengan jalan kekerasan. Ketika ada budaya-budaya lokal ini yang mungkin dianggap oleh sebagian orang lain adalah katakan bid'ah, kita lihat dulu bid'ahnya di mana. Nah, oleh karena itu kita menghargai budaya dan karsa dari para sesepuh-sesepuh yang ada di Jawa ini. Contoh saja misalkan beberapa pendapat penulis itu mengatakan bahwa contoh yang berkembang di Jawa, budaya lokal itu salah satu di antara adalah sifat kegotong royongan. Gotong royongan ini dimaknai bahwa budaya-budaya lokal, kalau kita lihat di desa, itu sangat kuat sekali kebudayaan lokal itu. Contoh, kalau ada kematian, begitu diumumkan pengumuman bahwa hari ini meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka orang-orang itu berbondong-bondong untuk datang melakukan takziah, untuk melakukan kunjungan silaturahim dan melakukan membantu secara bersama-sama. Sopo sing bagian ngeduk kuburan, sopo sing bagian adang, sopo sing bagian ngetok pring digait bentengi gitu. Nah, inilah yang menjadi sifat kegotong royongan masyarakat kita itu di Jawa seperti ini. Beda dengan kota. Nah, ini salah satu hal-hal yang terkait dengan budaya lokal seperti itu. Termasuk adat pernikahan. Juga begitu. Pernikahan kalau di kampung, ruamnya sekali, meskipun tidak diundang, itu tetap datang. Karena sebelumnya itu masih dikasih bungkusan makanan ke tetangga-tetangga. Bentuk rasa syukur itulah. Akhirnya mereka datang, malam-malam datang membawa amplop dan sebagainya. Ini adalah budaya lokal kita. Apakah itu syirik atau bid'ah? Bukan, itu adalah salah satu bentuk kepedulian, rasa syukur kepada masyarakat kita. Ya, itu misalnya. Kemudian yang beberapa waktu sempat viral di media sosial tentang usaha banyak orang yang mencoba untuk membentukkan budaya lokal dengan agama Islam seperti yang kemarin sempat viral itu kebun dianggap tidak Islami, kemudian apa namanya kris dianggap kiri. Bagaimana menurut Anda? Memang kadang-kadang orang itu berbicara seperti ini. Ini salah satu contoh saja. Saya tak cerita tentang Sungai Nil. Sungai Nil itu di Mesir ada salah satu budaya lokal saat itu ketika anak yang lahir itu dibuang, terutama yang cantik katanya itu dibuang dikintirkan di Sungai Nil. Kenapa begitu? Karena jinnya ini minta seperti itu biar airnya ini tidak asat. Kalau dikasih
bayi yang dikintirno di situ, maka airnya ini tidak bisa sat. Nah, ini ada yang seperti itu. Salah satu contoh. Kemudian saat itu ada cerita bahwa gubernur waktu itu adalah salah satu adalah Amir bin As, insya Allah, menyurati kepada pimpinan negara, yaitu waktu itu Abu Bakar Siddiq. Dia menulis surat terkait dengan budaya lokal yang seperti ini. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq membalas surat itu, dan suratnya ini dimasukkan kembali dan diberikan kepada gubernur itu. Isinya apa? Isinya tentang bahwa dikatakan bahwa wahai Sungai Nil, berjalanlah air ini sesuai dengan kehendak Allah. Jangan menangkut-nangkuti masyarakat. Jadi intinya akhirnya dengan surat Abu Bakar As-Siddiq seperti itu, sungai itu berjalan dengan apa adanya, dan saat sekarang ini katanya sudah berjalan normal, tidak ada yang namanya budaya yang seperti itu. Karena ini ada salah satu penyimpangan akidah. Nah, terkait dengan masalah klepon. Klepon itu kan makanan. Makanan enak, makanan khas tradisional dari Prambon, dari Tulangan. Kalau itu dianggap sebuah syirik. Syiriknya itu letaknya di mana? Kalau dianggap itu adalah menyalahi akidah Islam, menyalahi tradisi atau menyalahi aturan-aturan Islam. Islam itu pada dasarnya tidak sulit. Islam itu pada dasarnya tidak sesulit yang dilihat oleh orang-orang yang menganggap bahwa Islam itu adalah agama yang susah. Ini sangat sempit sekali. Makanya belajar Islam itu harus sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Jadi masuklah Islam itu secara sempurna. Kalau kita belajar Islam itu secara komplit, pelajari Al-Quran dan hadisnya, pelajarilah semua kitab-kitab as-sunnah, itu Busitah, pelajari dan seterusnya. Dekat dengan para kiai, dengan ulama. Insya Allah tidak akan menjadi satu kebingungan dalam hati. Terkadang hati ini sempit karena apa? Ilmunya cepat, sering ngelokno orang. Islam itu dipelajari bukan hanya pada kulitnya saja, tetapi ketika kita di dalam, kalau kita pelajari, Masya Allah, mutiaranya sangat luar biasa. Nah, ini terkait dengan klepon. Nah, itu saya memberikan gambaran, itu adalah makanan budaya lokal yang semestinya tidak perlu dibesar-besarkan viral itu. Karena itu adalah hasil budaya makanan yang ada di Jawa. Kenapa kok bentuknya itu seperti telur, kok ada gulanya di bawah, ada dalamnya itu. Memang memberikan satu sugesti kepada gambaran bahwa dadi wong iku ojo apik njobone tok. Nek iso sak atine iku ya kudu manis. Itu kalau kita ambil inspirasi itu ya sebenarnya bagus kalau dimaknai dengan makna yang positif. Oh, ini letaknya, bahwa gambaran manusia itu jangan dilihat dari bentuk luarnya saja, tetapi di dalamnya pahit. Nah, ini yang tidak bagus. Maka klepon seperti itu kalau kita gambarkan dengan makna yang kinayah, yang bagus atau yang baik, maka ini adalah gambaran jadilah manusia itu yang kafah, yang sempurna. Jadi orang luarnya api, jerune juga api. Nah, luar dalam bagus. Nah, terkait dengan keris. Keris itu memang banyak orang yang menganggap bahwa keris itu adalah benda yang dianggap punya nilai magis. Kalau keris itu memang digunakan oleh orang-orang yang benar, maka tidak akan menjadi pembelokan akidah. Artinya tidak dibelokkan dengan akidah Islamnya. Kalau keris ini dipegang oleh orang-orang yang tidak beriman, dipegang oleh orang-orang yang tidak ngerti Islam, maka keris ini bisa juga menjadi pembelokan akidah. Artinya
bahwa keris ini tergantung siapa yang menggunakan. Sama dengan api. Api ini kalau dipegang oleh orang yang ngerti bahwa api ini adalah nanti panas kalau kita pegang. Kalau dipegang anak kecil, api itu dipegang ya panas. Karena masih anak kecil nggak paham tentang api itu panas. Makanya keris juga dilihat dulu yang pegang itu siapa. Kalau yang pegang misalkan Mas Arif penuh terus ngerti bahwa keris itu ya adalah untuk permainan hiasan dinding misalkan, untuk hiasan rumah misalkan, untuk pegangan iki lo aku niru kayak pangeran Diponegoro terus difoto tadi viral, nah seperti itu, wah itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau dipakai keris, keris ini memiliki kekuatan goib, maka saya harus pegang ini gak, nanti aku gampang ketembak mati misalkan. Aku nek go keris iki sepeda motor nek tubrukan menter aku. Nah, ini yang menjadikan diri kita ini apa namanya? Menuhankan keris ini yang menjadikan syirik itu. Makanya keris itu tergantung siapa yang pegang. Kalau dipegang orang yang paham tentang Islam, maka ayolah bawa keris ini digunakan untuk sebaik-baiknya, untuk apa namanya, untuk menghormati kepada yang membuat keris saat itu. Bukan berarti saya tidak cinta keris, saya senang dengan keris, apalagi teh cap keris. Itu lumayan harganya mahal juga. Tapi khasiatnya luar biasa. Nah, ini teh cap keris, bukan promosi. Ini adalah salah satu keris kita hormati para empu-empu yang menciptakan itu. Kalau memang zaman dulu itu memang keris itu ada pada saat zaman sebelum Islam turun di Jawa, atau bahkan kalau kita belajar tentang Hinduisme, sejarah turunnya atau sejarah munculnya agama Hindu itu adalah kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi. Artinya sebelum Nabi Isa, sebelum Nabi Muhammad, itu agama Hindu sudah ada. Saat itu adalah apa? Bahwa agama Hindu itu adalah pertemuan antara suku Arya dan suku Dravida. Terjadi sinkritis, terjadi perpaduan antara budaya Arya sama budaya Dravida. Terjadilah sinkritisme, perpaduan. Itulah budaya Hindu saat itu. Nggak jauh beda. Saya waktu belajar Hinduisme dulu, ada kata kalimat seperti ini. Di Hindu itu ada yang namanya memitra. Memitra itu adalah kita kenalan dengan seorang perempuan, terus dikencani, nek enak diterusno, nek enak ditinggal. Iku ono lagune sapa iku ono iku. Nek enak diterusno, nek enak ditinggal lah, itu kan itu adalah memitra. Tapi budaya lokal saat itu zaman-zaman dulu, tapi hal-hal seperti ini bukan orang Hindu saja yang melakukan. Arek nom-noman sing gak ngerti yang ngono padha. Nah ini ya, jadi masalah keris, masalah klepon, ayo kita maknai dengan yang sebaik-baiknya, bukan makna yang langsung kita kritisi bahwa pasti semua orang yang punya keris itu adalah dikatakan syirik, murtad kepada Allah atau keluar dari Islam yang punya keris. Sekarang itu zamannya kalau punya keris itu malam Jumat keris itu ubah terus. Nah, iya ya. Kalau sampean kan belum punya keris itu. Ya. Ya, bagaimana NU merawat budaya yang ada di Indonesia? Bagaimana NU memandang budaya-budaya tradisional Indonesia? Ya. Beberapa waktu yang lalu itu kita kenal dengan adanya Islam Nusantara. Bapak Profesor Dr. kan Ketua PBNU, Bapak Said Agil Sirot, Bapak Agil Sirot waktu itu juga Said Agil itu juga memberikan satu program bahwa dengan adanya Islam Nusantara itu adalah perwujudan daripada
merawat budaya-budaya lokal yang ada. Makanya ada budaya-budaya Arab itu ada di Arab Saudi sana, kayak bentuk pakaian misalkan. Kenapa orang Arab itu pasti kok pakaiannya putih dan pakai jubah? Nah, itu karena adalah budaya lokal Arab. Nah, Islam Nusantara yang ada di Indonesia ini ya budayanya lokal ya seperti itu. Bukan berarti memang banyak sih yang tidak setuju dengan Islam Nusantara, tetapi di NU sendiri tetap merawat bahwa untuk menuju kepada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ingin bersatu, ya tidak saling menyalahkan budaya-budaya yang ada di lokal-lokal itu. Artinya tidak dijustifikasi, kamu kafir, kamu. Nah, ini bid'ah dan seterusnya. Kita lihat dulu konteksnya. Ayo kita Islam ini syiar kita ini adalah sesuai dengan kemampuan mereka. Kita ini diciptakan Nabi saja ketika diutus itu hanya memberikan kabar gembira. Masalah hidayah, gelem gak gelem mlebu Islam itu urusan Allah masalah hidayah. Tetapi Kanjeng Nabi itu diutus hanya untuk menyampaikan kabar gembira, ini loh Islam. Ayo Islam itu agama yang rahmatan lil alamin ini diterjemahkan dengan yang luas, jangan yang sempit. Sehingga dalam pelaksanaannya untuk menuju kepada Islam yang hakiki, maka Islam ini menghormati beberapa budaya-budaya yang ada dan tidak terlalu menyalahkan budaya yang dianggap itu adalah hasil budaya lokal karsa daerah itu kita sendirikan. Agama ya agama, budaya-budaya. Bagaimana cara melihat contoh saja? Contoh budaya di Jawa ini khususnya, ketika orang kepingin selamat itu kadang-kadang buang kembang di perapatan. Terus bek dungo, komet-komet, sang hyang widi, tung mau coba gitu ya. Nah, kan kadang-kadang seperti itu. Nah, sekarang ini dengan adanya Islam, ayo dirubah. Bagaimana cara merawat budaya? Orang-orang kumpul di sana itu, kalau kepingin selamat, ayo neng kono iku bareng-bareng bacaan, bareng-bareng tasyakuran, as-sodaqoh dital ifbala itu. Jadi sodaqoh itu adalah untuk menghilangkan bala, menjauhkan dari bala. Maka di situ kumpul teman-teman, banyak orang-orang itu diajak. Maka inilah islamisasi budaya. Terus dungani neng kuno. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afiyatan fil jasad dan seterusnya. Itu adalah mengislamkan budaya yang sudah ada. Jadi tinggal kita merawatnya, bagaimana caranya kita dakwah, harus dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, dengan cara yang bijaksana. Allah memerintahkan kepada kita bahwa kita dakwah itu harus dengan cara bil hikmah wal mauidhah, dengan cara yang bijaksana, tidak dengan kekerasan. Itu yang diharapkan oleh Allah. Yang tadi Ya. Beberapa aliran itu menganggap NU ini bid'ah, ini dolim, dengan kayak budaya-budaya NU itu yang tahlilan itu harinya, kemudian tahlilan memperingati 100 hari, kemudian itu tadi bacaan-bacaan sebelum hari raya, bacaan sebelum apa itu kan, bagaimana sih untuk meluruskan bahwa ini itu tidak keluar dari Islam? Ya. Kalau ada orang mengatakan bahwa NU itu banyak bid'ahnya, di NU itu banyak orang yang sudah keluar dari Islamnya, biarlah anjing menggonggong, kafilah berbelakang. Nanaku sekalian, ini terkait dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa ini. Tadi saya katakan bahwa sifat kegotong royongan. Ada orang meninggal diselamati telung dinani, pitung dinani, sampai 40 harinya. Memang Islam atau Rasulullah itu tidak mengajarkan
seperti itu. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Tetapi dari sifat kegotong royongan inilah, maka pada saat itu untuk merukunkan umat antara orang-orang pengikut budaya atau masyarakat yang sudah berbudaya seperti itu daripada ini, kalau saya dulu belajar Hinduisme, ini ada orang pada saat meninggal dunia malam harinya itu dipakai remi itu kan yo ngelekan kan, soalnya ada kepercayaan bahwa orang yang mari meninggal dunia itu arwahnya pulang melihat yang ada sing wedok utawa keluarga niku. Makanya di sini wong-wong podo melekan ning kono main remi, minum. Baru kadang-kadang tiga mendem-mendem seterusnya. Lah ulama-ulama Jawa dulu pada saat para wali songo dulu itu dakwahnya ya apa, akulturasi ini, budaya ini tidak dihilangkan tetapi nilainya ini bisa berubah sesuai dengan Islam, artinya mengislamkan budaya atau mengislamkan budaya yang sudah ada. Akhirnya diajak ayo kumpul, tetap kumpul, tapi di situ dengan diajak zikir kepada Allah. Zikir apa? Ya zikir semampunya. Makanya ada kalimat la ilaha illallah. Itu namanya hal tahlilan itu. Nah, kenapa kok tahlilan itu dikatakan bid'ah? Ya sudah, orang melihatnya dari sisi kacamata kiri bahwa itu karena tidak ada di ajaran Nabi. Katanya begitu, ya sudah, mereka berpedoman seperti itu. Perbedaan di dalam Islam itu adalah rahmat. Jadi terserah yang mau yakin, terserah yang mau melaksanakan, dan yang terserah tidak percaya dengan ingin gak percaya mati dhisik, kira-kira dikirimi dengan tahlilan kira-kira nyambung apa enggak. Nah, kalau belajar kitab Daqaiqul Akhbar atau kitab yang lain itu ada salah satu cerita bahwa orang alim ini pernah mimpi diketoi bahwa di kuburan ini ada orang sambat nangis. Terus ditanya oleh salah seorang alim ini, kenapa sama kok nangis? Saya ini gak dikirimi karo keluarga saya itu gak ngereken aku. Akhirnya dia ini sambatnya seperti itu. Akhirnya rumahmu di mana? Terus tanya, orang alim ini tanya rumahnya di mana, terus disebutkan. Terus besoknya si orang alim ini datang ke rumah yang bersangkutan tadi itu. Memang betul bahwa keluarganya ada di situ dan gak pernah kirim dungo, gak pernah kirim doa, atau kirim Fatihah, dunga, gak pernah. Terus padahal teman-temannya yang lain itu podo makan karena ada kiriman Fatihah. Nah, akhirnya keluarga ini diparani. Setelah diparani diceritakan bahwa keluarga sampai itu seperti ini benar, oh ya benar. Ternyata dikongkon kirim doa, dikongkon moco tawasul kepada beliau yang. Ternyata besoknya lagi orang alim ini bermimpi. Ternyata mimpinya itu sudah berbeda. Ternyata ini sudah bisa makan. Ternyata ini adalah salah satu bentuk mimpinya orang alim. Ini tidak bisa dipakai hujah. Mimpinya orang alim ini tidak bisa dipakai hujah bahwa ini adalah paling benar, bukan. Ini adalah satu mimpinya orang alim. Artinya kalau memang percaya ya monggo, kalau tidak ya tidak apa-apa. Ini memang sudah dipraktekkan oleh orang-orang yang alim bahwa mimpinya orang alim yang tidak berdosa itu bisa dikategorikan, bisa dicontoh kebaikan-kebaikannya. Bukan berarti wajib dijadikan hujah, artinya wajib dilakoni ya, termasuk melakukan contohnya punya anak dalam kandungan neloni. Nah, istilah ini punya anak neloni karena dalam hadis pun tidak disebutkan secara jelas. Di situ nggak ada bahwa neloni itu kayak apa enggak. Cuman bahwa usia dalam kandungan Allah meniupkan ruh itu pada anak usia sekitar 4 bulan. Baru ruh itu ditiupkan oleh malaikat. Akhirnya ambil dan ada ruhnya dalam 4 bulan. Makanya ini di Islam itu budaya seperti itu sudah ada sejak sebelum Islam. Makanya di sini
timbangane ning kono aneh-aneh. Nah, di sisi yang tidak sesuai dengan syariat atau bisa menyimpang akidah, maka Islam diajak orang-orang itu, masyarakat, ayo kita mengatakan naloni itu dengan cara ngaji. Apakah itu bacaan surat-surat tertentu dan diisi dengan kegiatan istighosah. Lah, ini adalah bagian daripada rasa syukur kepada Allah bahwa diberikan oleh Allah calon bayi yang sudah wujud di dalam kandungan ibunya. Ini ada hujah juga dari orang-orang alim seperti itu. Contoh. Ya. Nahdlatul Ulama sendiri itu ada budaya-budaya apa sih sebenarnya yang menurut jenengan bisa dipraktekkan untuk teman-teman yang masih muda-muda ini sebagai budaya yang baik yang harus diteruskan, yang harus menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan yang perlu diaplikasikan di kehidupan kita. Ya. Pertama saya pesankan kepada anak-anakku di IPNU, di IPBNU khususnya, bahwa kalau kita mengikuti para ulama-ulama yang sepuh-sepuh, yang senior-senior di Nahdlatul Ulama, maka yang harus kita lakukan pertama untuk IPNU, ada salah satu makalah yang perlu kita ingat-ingat bahwa hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakun la tadirun lidzatihi. Kehidupan seorang remaja, seorang pelajar, seorang yang masih pada taraf pendidikan, wallahi demi Allah, ada dua hal yang menjadikan seorang remaja, seorang pelajar ini akan bisa menikmati hidupnya, akan menjadi manusia yang berkah, menjadi manusia yang maksimal. Dalam arti maksimal adalah kalau kita menjadi manusia yang utuh. Dua hal ini apa? Yaitu bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan takwa. Kemudian ketika dua hal ini tidak dilakukan, maka dia akan tidak bisa merasakan lezatnya sebagai seorang yang beriman ketika sebagai seorang pelajar atau remaja. Ini tidak akan bisa merasakan. Makanya yang pertama harus dengan berilmu. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar ilmu. Belajar ilmu apa saja yang bisa menghantarkan untuk kepada ketakwaan. Jangan kita belajar pokoknya aku nek gak seneng karo ilmu iki gak tak pelajari. Moh ilmu iki angel, moh iki ilmu ngene dan seterusnya. Jadi ilmu apa saja yang menjurus kepada ilmu tauhid terutama ini. Sampai sebagai seorang pelajar belajar ilmu teknik. Sekolah di fakultas teknik monggo. Dengan sekolah teknik bisa mengantarkan kepada ketauhidan. Kita membuat bisa pesawat. Oh, ini karena pesawat ini karena karunia Allah. Kenapa kok ini bisa terbang? Oh, ini karena fadilahnya, ilmunya manusia tidak ada apa-apa dibandingkan dengan Allah. Ini ilmunya kecil ini, ilmunya manusia ketika membuat bisa pesawat terbang, membuat HP yang modern, membuat mobil yang bisa modern dan seterusnya. Kalau kita belajar tentang ilmu, tetapi tujuan kita belajar ilmu karena Allah, insya Allah kita akan jadi ilmunya ilmu yang barokah dan manfaat nantinya. Dan ilmu ini yang pertama. Yang kedua adalah watuko. Karena dengan ilmu ini anak-anak akan bisa menjadikan takwa kepada Allah. Kalau kita belajar ilmu terus tidak dihantarkan kepada ilmu tauhid atau menghantarkan kepada ridho Allah, maka untuk menjadikan takwa ini susah. Kenapa? Karena dasarnya orang bertakwa ini adalah dengan ilmu. Orang mau bertakwa kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu tidak akan sampai. Artinya apa? Mencari kita kepingin takwa kepada Allah. Wis pengiwiritan tapi gak ono gurune, gak ono sing ngarahno.
Kaya pole ilmune wiritan apa iku? Wiritane kul kutuk kadal kesit, kul kutuk kadal kesit. Nah, gak ono gurune, cari kesaktian. Loh, kiai saya dulu cerita, ada salah satu amalan, tapi bisa meyakinkan dirinya ini bisa mendapatkan ilmu hikmah. Contoh, kiai saya dulu cerita, ada seorang kiai yang tomak. Nek ono tamu suke ditemui dengan baik, dengan yang ramah dan seterusnya. Suatu saat ini ada tamu anak santri datang ke pondok nggawa nongko separuh. Nongko separuh tekene kiai niki panten saking kampung. Niki nongkone separuh. Baru njaluk amalin ijazah. Kiai nyuwun amalin ijazah ya wis bismillah nongkos tugel begitu. Akhirnya santri ini setiap hari diamalkan bismillah nongkos tugel, bismillah nongkos tugel, bismillah nongkos tugel. Suatu saat dia ini melakukan amaliyah ini dengan karena yakin, karena perintahnya guru, karena apa yang disampaikan guru itu adalah sangat-sangat dihormati, yakin kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Kurang lebih sekitar 6 tahun anak santri itu ketika nyuci pakaian di pinggir sungai ketemu Nabi Khidir dan disalaman. Akhirnya anak itu dapat ilmu hikmah dari Allah. Dia itu langsung pinter, dia baca kitab langsung gak diajarkan gurunya bisa dan seterusnya. Akhirnya banyak santri-santrinya yang teman-teman itu belajar ngaji kepada santri ini yang ngamalkan bismillah nangkustugul. Ada kalimat al istiqomah ainul karomah. Istiqomah itu menjadikan keramat, menjadikan mulia. Nah, akhirnya gurunya tadi itu tanya loh, "Adik kok pinter? Kok santri-santri podo belajar nang kudu kabeh?" Ternyata kiai ini terus datang ke santri tersebut. Kenapa? Alhamdulillah kiai ini amalan saking panjenengan bismillah nongkos tugel. Langsung kiai ini bikin asa Allah. Lah ini cerita-cerita yang anekdot ya. Jadi dulu kiai saya waktu ngaji di Kiai Haji Rifai Romli ceritanya seperti itu. Iya betul. Ya ini adalah bagian daripada anak-anak yang apa yang harus kita lakukan untuk amaliyah Nahdlatul Ulama. Pesan saya, carilah ilmu untuk mendapatkan ridho Allah. Yang kedua, menghilangkan kebodohan. Sampai sebagaimana kalau ngaji kitab Bidayatul Hidayah itu, bahwa tugas kita mencari ilmu adalah untuk mencari ridho Allah. Dua, menghilangkan kebodohan. Jangan doleh ilmu itu karena obsesinya pekerjaan ini nanti menjadi profesor, menjadi insinyur, menjadi ini. Jangan dulu pekerjaannya mapan di sini, jangan. Itu urusan Allah. Yang penting belajar doleh ridho nih Gusti Allah. Nomor 2, menghilangkan kebodohan. Masalah pekerjaan urusannya Gusti Allah. Yang penting oleh ridho nih Allah dhisik. Nah, begitu. Nah, terkait dengan ini amalan-amalan apa saja lah yang sudah dilakukan oleh para kiai-kiai biyen yaiku ayo dieloki. Ono salah satu cerita Kiai Rifai almarhum dulu itu ketika mondok di Lirboyo itu dikongkon nyenengno guru. Ini ceritanya Kiai dulu begini. Rifai, kamu nang Lirboyo ya rono. Terus awakmu rono nek iso nyenengno guru begitu tok. Ternyata pada saat Kiai Rifai itu mondok di sana itu enggak pernah ngaji, dolan. Nah, suatu saat itu dipanggil sama Yai Makhrus. Awakmu nanti gak ketok ngaji nang ndi. Kula teng mriki mboten dengen kalih abah ngaji. Mboten dengen ngaji. Tapi kula niku dengen nyenengno guru tok mawon Yai. Lah iya, nyenengno guru iku yo luas. Termasuk meskipun kamu gak ngaji yo gak apa-apa, tapi sementing yo apa carane nyenengno guru. Terus dijabarkan Bapak. Nyenengno ngaji iku satu, nek kiai ini seneng ngaji, yo melu ngaji. Nek kiai ini senengane salat bengi, yo melu salat bengi. Nek kiai ini seneng poso, yo ayo melu poso. Iku adalah bentuk daripada menyenangkan kiai, menyenangkan gurunya seperti itu. Nek kiai ini gak seneng ngelakoni sing elek misalkan, yo aja dilakoni. Makanya di situ ada kalimat ingat saya itu ada tulisan man tarkal adab wajib santab gitu. Santri itu dilarang berbuat
yang tidak baik. Barang siapa meninggalkan tata krama wajib disantap gitu. Nah, ini tugasnya keamanan pondok ini. Wajib disantap. Nah, ini adalah bagian daripada bentuk sebagai seorang ikatan pelajar Ibnu yang remaja. Ya apa amalnya? Ya itu tadi. Paling tidak kita harus bisa menggambarkan satu, senengno kiai, senengno guru. Nah, itu adalah bagian daripada budaya-budaya yang mungkin zaman saat itu memang tidak ada, tetapi dalam kitab taklim itu ditulis oleh para guru-guru kita. Nah, bagaimana cara nyenengno guru? Ada salah satu contoh. Ini Kiai Romli dulu. Kiai Romli itu bapaknya Kiai Rifai. Waktu mondok di Bangkalan itu, suatu saat itu Mbah Holil ini ketemu sama si Romli. Romli, iki cincine bunyai, kesenengane bojoku iki rutuh nang ngene jamban. Ya apa carane iso nyenengno bunyai iki? Nggih, Kiai, gampang. Oh, no. Akhirnya jamban itu ngerti jamban? Jamban itu sapi tank sing nek jaman biyen gurung ono apa jenenge tempat WC kamar mandi seperti itu ya. Itu diupek jamban itu mau. Akhirnya ketemu. Ini Kiai, alhamdulillah. Ini saking tawaduknya santri kepada guru ya. Jadi ketika anak-anak kalau kepingin menjadi sukses, maka yang perlu diutamakan adalah harus tawaduk kepada guru. Ini yang paling utama. Ini yang diwajibkan, dibudayakan bahwa sekarang santri ini jarang sayang, cinta, hormat kepada guru. Ini luar biasa. Di sekolah-sekolah formal itu apa yang terjadi di Raden Rahmat dulu ya, viral, anak disuruh untuk sholat akhirnya nggak berangkat, dicubit sedikit gitu sudah marah-marah, akhirnya jadi viral itu lah ini. Nah ya ini, jadi saya sendiri sebagai ketua yayasan di Raden Rahmat Bolombendo ini, alhamdulillah tidak terlalu banyak wali murid meskipun sekolah daring ini dilaksanakan. Pada awal masuk saya sampaikan bahwa dolek ilmu itu harus dolek ridhani Gusti Allah. Yang kedua, menyenangkan gurunya. Meskipun pelajaran daring seperti ini, saya melihat masih 000, sekian itu yang masih protes. Dan protesnya apa? Ya karena kita sudah paham bahwa nek enggak mlebu sekolah, nek ono sing kena corona terus ya apa? Sekolah ditutup dan seterusnya. Ini yang terjadi. Maka ada sebagian yang minta kompensasi. Ya apa? Bayarnya dikurangi. Nah, saya sendiri di SD Islam Al-Kausar Krian juga sebagai pengawas yayasan juga ada yang seperti itu, minta ada kompensasi, ada keringanan biaya untuk pendidikan. Akhirnya kemarin sudah dihitung sama pengurus yayasan juga, akhirnya paling kurang lebih ada 1 bulan SPP gratis. Nah, itu yang dilakukan di Yayasan Al-Kausar. Insya Allah ke depan mungkin di akhir semester atau di bulan Desember atau paling tidak Januari itu ada perhitungannya seperti itu. Kalau di Raden Rahmat belum sampai terhitung itu, karena sekarang ini untuk uang bus kan banyak nganggurnya. Bus itu dipakai untuk kegiatan dan mayoritas memang dipakai untuk bayari guru, karena SPP gak pakai bayar. Artinya karena pandemi itu ekonomi sulit, banyak yang gak pakai bayar. Akhirnya uang bus itu lebih dari 50% karena aturannya memang diperbolehkan untuk masa-masa pandemi ini. Di aturan PP-nya itu nomor 8 tahun 2020 itu memang boleh 50% lebih terkait dengan penggunaan anggaran bos untuk gaji guru atau honor guru yang belum sertifikasi itu. Mas Arif. Terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Maaf apabila namanya ngopi ya cangkruan ya, ngopi temenan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk mengakhiri jumpa kita pada malam hari ini, jangan lupa untuk follow akun media sosial kita di Instagram di PAJ IPPNU Balombendo, kemudian juga di YouTube kita PAJ IPNU dan IPPNU Kecamatan Balombendo. Sekian dari saya. Apabila
Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.